Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga kita kalau mau menghitungnya tidaklah akan mampu kita untuk menghitungnya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti hendaknya, dan di dunia ini kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh beliau, sehingga menjadi cahaya bagi kita dalam kehidupan ini dan hendaknya di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Mari kita berbahagia, bersyukur di setiap saat. Hendaklah kita selalu bersyukur dan berbahagia. Kita mensyukuri hidup, nikmat yang sudah sangat besar. Kita bisa hidup, kita bisa dilahirkan di dunia ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dihidupkannya kita di dunia ini, dilahirkannya kita di dunia ini, berarti kita akan menjadi khalifahnya di muka bumi ini untuk mengemban suatu amanah. Karena sebelum diturunkan, sebelum dilahirkan, kita sudah diberikan amanah bahwa kita akan melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barulah kita akan diturunkan ke dunia ini. Dan alhamdulillah, nikmat hidup kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau seandainya kita tidak diturunkan, tidak dilahirkan ke bumi ini, ke dunia ini, kita tidak akan tahu, tidak akan ada nilai bagi kita apa ibadah apa yang harus kita lakukan, tidak tahu. Karena kita telah dilahirkan, telah melihat dunia ini, maka disitulah kita ada nilai-nilai ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ardi, untuk mengurus bumi. Maka disitulah terjadinya ada tingkatan-tingkatan surga, karena dinilai dari amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, termasuk orang yang ma'rifatullah, kenal kepada Allah, sehingga benar-benar kembali kepada Allah, dan dengan suatu rahmat yang sangat besar bisa kembali kepada Allah dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan hidup di dunia ini dengan selalu kita mendekatkan diri kepadanya, beramal sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan kepada kita.
sesuai dengan kapasitas kita sebagai apa di dalam dunia ini. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin, Allahumma amin. Karena itu sifat hidup ini merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena adalah merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Karena yang bersifat al-hayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-hayat itu diamanahkan kepada kita sehingga hiduplah kita, karena ada sifatnya hayat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kalau tidak ada sifat hidupnya Allah, hayatnya Allah pada diri kita, maka tidaklah akan bisa kita bertegak, berduduk, bergerak seperti ini. Hidup kita karena hidupnya Allah. Dari satu sifat saja kita bisa mengkaji, mengetahui bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada hidup, kita ini dalam keadaan kaku, mati. Dengan adanya sifat hidup, sifat hayat, maka hiduplah kita saat ini. Bertegaknya kita, duduknya kita, berdirinya kita saat ini, karena ada sifat hayat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, keliling kita, sekitar kita. Makanya kita harus mengetahui sifat-sifat Allah untuk mengenal Allah, nama-nama Allah untuk mengenal Allah, sehingga kita dapat kembali kepada Allah, menghilangkan rasa diri kita ada, sehingga itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kembali kepada Allah sekarang ini, karena menyadari bahwa tidak ada yang lain selain Dia. Yang lain itu adalah fata morgana, hanya prasangka kita saja. Kalau kita menyadari, mengetahui bahwa yang hidup sebenar-benar hidup adalah sifat hayatnya Allah, maka kita akan sadar bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan? Kecuali membanggakan Allah, membesarkan Allah, bukan membesarkan diri sendiri, bukan membesarkan hawa nafsu, bukan membesarkan sikap serakah, bukan membesarkan yang lain-lainnya, tapi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau sudah Allahu Akbar, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu karim, akrab, dekat, lebih dekat daripada urat leher kami. Allah lah yang menjamin kita. Rasakan, nikmati, syukuri. Alhamdulillah, berarti kita sedikit demi sedikit mulai merasakan, menghayati, menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sifat saja, sifat hayatnya Allah. Tidak ada sifat hayatnya Allah, maka tidak akan ada kita pada saat ini. Tidak akan hidup kita. Karena Allah hidup, maha hidup, hiduplah kita. Terbuka kira-kira? Coba kita renungkan dan pikirkan masing-masing. Jadi kalau kita sudah terbuka gambarannya dalam hati kita, baru satu sifat hayat, hidup. Bisa memutar tasbih ini kalau tidak hidup? Tidak bisa. Karena ada sifat hidup kita, sifat hayatnya Allah yang diberikan kepada kita, maka kita bisa bergerak. Coba kalau mati, kaku, tidak akan bisa memutar tasbih ini. Berarti bisa memutar tasbih ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak bisa memutar tasbih ini kalau bukan kekuatan yang Engkau berikan. Kalau bukan Engkau, la haula wala quwata illa billah. Azim. Berbahagialah kita bisa hidup di dunia ini, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah itu ya bukan kemana-mana, tidak kemana-mana, tapi di mana-mana. Pertemuan dengan Allah begitu indah, bahagia sekali. Makanya kembalikan semuanya untuk Allah, bernyanyi untuk Allah,
Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan dengan Allah, pertemuan yang ku dambakan, ternyata bukan hayalan. Bukan hayalan, nyata. Allah itu sifatnya zahir dan batin. Rindu yang selama ini sudah menggunung, tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah. Cukup dulu berpisah. Kita ingin selalu bersama Allah. Tak ingin berpisah dengan Allah, ingin selalu bersamanya. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan. Jadikan aku selalu bersama. Bagaimana bersama dengan Allah? Merasakan sifat hayatnya Allah, merasakan zikir dengan Allah, ingat dengan Allah, duduk dengan Allah, berdiri dengan Allah, melihat dengan Allah, berkata-kata dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rindu yang selama ini masih membeku, mencair di terpa cinta dalam senandung. Senandung lagu-lagu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senandung ayat-ayat suci Al-Quran, senandung zikir, senandung azan, senandung sholawat, semua menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita. Mari kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sekarang. Rasakan. Kaji satu persatu dari sifat-sifat Allah. Ada 99 Asmaul Husna. Itu supaya kita betul-betul dapat mempelajari, menghayati nama demi nama. Semoga kita diberikan hidayah, dibukakan hati kita, hati yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bahagia kita bersama Allah. Tak ingin lagi berpisah, cukup sekali berpisah. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Allahu Akbar. Senang, bahagia. Boleh enggak bernyanyi? Nyanyi itu apa sih? Yang tidak bolehnya bernyanyinya, atau yang lupa kepada Allahnya. Yang tidak boleh itu apabila membuat lupa kepada Allah. Tapi kalau membuat ingat kepada Allah, membuat semakin takwa kepada Allah, boleh berirama. Al-Quran saja disuruh kita membacanya dengan irama yang indah. Kenapa tidak boleh bernyanyi? Bernyanyi untuk Allah, bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat itu yang dilarang. Makanya hayati dulu, tergantung kita prasangkanya bagaimana. Untuk Allah kah? Atau untuk hawa nafsu kah? Untuk setan kah? Untuk taat kah? Untuk maksiat kah? Itu pertanyaannya. Ini Allah redho apa Allah murka? Kaji lagi halal haramnya. Kalau senang dengan Allah, bahagia dengan Allah,
Apa saja bisa menjadi jalan menuju Allah, karena tidak ada yang lain selain Dia. Hati-hati. Allahu Akbar. Rindu yang selama ini sudah membeku, mencair di terpa cinta dalam senandung. Cinta dalam senandung. Masih ingatkah seorang sufi perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah? Dia berpuisi dengan indah, puisi cinta kepada Allah. Apa puisinya? Saya ingat. Ku cintai engkau karena aku cinta, dan karena engkau patut untuk dicinta. Karena cinta suci ini, maka bukalah tabir tatapan sembahku. Luar biasa. Seorang sufi, karena cintanya kepada Allah, dia mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, sehingga dia tidak mengharapkan ibadahnya, tidak mengharapkan surga dan bukan takut kepada neraka. Sampai dia berujar, Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, seandainya aku beribadah karena inginkan surgamu, maka lenyapkan surga itu, bakar surga itu. Dan seandainya aku ibadah kepadamu karena takut karena nerakamu, maka hilangkan neraka itu, biarlah tercebur di sana. Jadi, tapi karena cinta semata, apabila ibadahku karena cinta semata, maka bukalah tabir tatapan sembahku. Itu cinta, tingkatan takwa dengan cinta, tingkatan ibadah dengan cinta. Ada lagi tingkatan ibadah dengan ikhlas, semata-mata hanya Allah, tak ada yang lain. Coba, yang mana punya kita? Yang mana semua punya Allah? Kajilah satu persatu. Mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang membuat kita bisa kembali kepada Allah. Kembalikan padaku. Kita kembali ke Allah. Berbahagia terus karena Allah. Sedih apabila jauh dengan Allah, bahagia apabila dekat dengan Allah. Allah itu mengharapkan kita kembali kepadanya, mengenalnya, berbahagia bersamanya. Apapun yang kita alami, perjalanan kehidupan kita, itu adalah merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita disuruh kembali kepada Allah dengan cara Allah sendiri. Kadang-kadang orang karena diberikan kemewahan, harta benda, jadi ibadahnya lupa, senang berbelanja, senang jalan-jalan dengan uang yang banyak. Akhirnya semestinya ke majelis taklim, enggak sempat ke majelis taklim, perginya ke mall karena banyak duit, banyak uang. Coba orang yang miskin, enggak punya uang, selalu berdoa pada Allah, mendekat, minta rezeki. Nah, itu hikmahnya di situ. Jadi kita beribadah, tapi bukan karena pengen rezeki, pengen dekat dengan Allah. Masalah rezeki kan sudah dijamin Allah. Begitu kita mau dilahirkan itu sudah ditentukan rezekinya, umurnya, baik dan celakanya, nah, sudah ditentukan oleh Allah. Jodohnya sudah ditentukan Allah. Jadi jangan pusing, bahagia saja.
berbahagia selalu bersama Allah. Tak ingin lagi berpisah, cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana, cukup sekali merana. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.